Smart listener, kue tradisional khas Nusantara adalah kudapan yang terbuat dari bahan hasil kekayaan alam Indonesia dengan teknik yang pembuatannya yang berbeda-beda dan alat serta penyajian yang khas Indonesia. Nah, smart listener, kue tradisional biasanya ini dikategorikan menurut kadar airnya menjadi kue basah dan kue kering. Banyaknya kue-kue yang lebih modern dari budaya luar serta alat-alat yang lebih mutakhir membuat kue tradisional mulai meredup, khususnya di kalangan anak-anak muda. Nah, mereka tuh lebih suka coklat, brownies, dan pizza. Dan smart listener, salah satu kue tradisional yang masih terus bertahan untuk saat ini itu adalah kue surabi, ya. Iya Dan benar. untuk hari ini smart listener di Senin Inspirasi kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan dan kita sudah bersama dengan salah seorang pelaku usaha dari kue surabi. Langsung saja kita bersama dengan Pak Adnan, owner dari Surabian, ya. Iya, makasih. Langsung aja kita bersama dengan Pak Adnan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Adnan. wabarakatuh. Sore Kak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Tadinya katanya berdua ya yang mau datang. Iya, tadinya mau sama dengan istri, cuman lagi Kurang enak badan. Enak badan ya. Ya. Semoga istrinya cepat sembuh ya, Pak. Iya, siap, Kak. Dan untuk hari ini pasti ya mendengar kita juga ya di rumah ya untuk sore hari ini ya. Baik, untuk hari ini kita berbincang nih mengenai kue Surabian di tengah kue modern ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kue nih, aduh kayaknya pengen banget nih ya, apalagi sore-sore ya kayak gini ya. Pengen yang hangat-hangat, yang manis gitu kopi, kan, yang empuk. Oke, Pak Adnan. Nah, saya jadi penasaran ya. Ini kenapa sih Pak Adnan ini ini kan banyak nih untuk memulai usaha ya. Itu banyak pilihannya ya. Ada banyak kue-kue di luar sana gitu kan. Ini yang bisa menjadi pilihan untuk berusaha. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu dong, ini gimana nih ceritanya sehingga Pak Adnan ini pengen untuk berwirausaha, apalagi di bidang kuliner ya. Iya. Silakan. Oh iya. Pertama-tama itu pertama kali bikin kuliner ini itu berawal dari hobi, suka. Dari suka itu bagaimana caranya saya bisa kembangkan ini dari rasa suka saya, dari rasa senangnya saya makan surabi ini bisa jadi cuan buat saya dan orang di rumah. Makanya ya udah saya berpikir bikin bisnis ini aja, bikin bisnis yaitu surabi, kita kembangkan bagaimana dan juga mengembangkan makanan tradisional itu biar tidak hilang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Iya. Jadi tapi kalau selama dari Pak Adnan sendiri untuk kue serabi atau surabi ini yang benernya sebenarnya kue ini dari mana sih asalnya gitu kan? Kalau kita mau cari tahu dari mana ya awalnya ini surabi, kan kita tidak bisa juga klaim gini dari Makassar karena ada surabi Solo, ada surabi Bandung. Kita juga di Makassar ada surabi yang disebut namanya surabeng atau surabe. Ya sudah mungkin dari nenek moyang atau gimana. Jadi kita bikin kue ini ya. Kue kekinian. Nah, ini ya jadinya memang hal yang mendasar yang mendorong dari Pak Adnan ini untuk bisa membuat kue ini itu tujuannya agar kue tradisional itu tidak tergerus ya dengan kue-kue modern ya, kue modern saat ini. Nah, kalau Pak Adnan sendiri ini apakah cukup akrab nih dengan kue yang satu ini, apakah punya kisah gitu Pak Adnan sehingga kue ini sangat familiar sehingga memilih untuk selain karena dia merupakan ataupun kue ini merupakan kue tradisional ya, apakah memang sejak kecil sering makan kue ini atau gimana? Sering ada yang buat atau gimana nih? Oh iya. Kalau masalah buatnya mungkin dari kecil saya makan ini surabi. Tapi surabinya mungkin kayak lebih tradisional. Jadi surabi kecil itu mama biasa sering bikin yang kecil-kecil dicampur pakai gula merah atau gula pasir
dicampurkan ya untuk toppingnya cocol-cocol. ya. Oh, gitu Dicocol-cocol. Di gini-gini ya. Ya, Oke. jadi sudah saya itu lama-lama bagaimana surabi bisa lebih kekinian ya, bisa dicampur dengan yang manis-manis kayak keju, coklat. Sudah ya akhirnya tertarik ya. Ya tertarik untuk, bikin bikin ini surabinya. Surabi. Oke. Memang diperuntukkan untuk Adnan atau gimana nih? Apanya? Untuk kuliner ini, untuk usaha ini, untuk wirausaha ini. Saya ini usaha surabi nih yang seperuntukan. Peruntukan di atau untuk istrinya atau gimana nih? Oh, ini yang surabian ini ya. Iya, untuk usaha ini. Usaha ini saya peruntukan untuk istri saya. Jadi apa? Dia untuk kegiatannya dia. Daripada dia capek-capek cuma nonton sesuatu yang kayak film-film Korea biasa, ibu-ibu kekinian. Ya. Lebih ke nonton Korea. Jadi berpikir, bagaimana ini waktunya dia bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan uang daripada waktu-waktu kosong bisa dijadikan perputaran uangnya. Jadi menambah profit di rumah. Ya, untuk nambah pundi-pundi keluarga gitu ya. Oke. Jadi akhirnya terpikir untuk menjadikan surabi ini sebagai usaha. Usaha, iya. Ya. Itu gimana awalnya nih sehingga apa yang dilakukan pertama kali Pak Adnan untuk akhirnya ini memilih surabi ini sebagai salah satu usaha yang dijalankan? Pertama kali jualan itu untuk menjadi salah satu ide bisnis gitu ya. Pertama kali hal apa yang dilakukan Pak Adnan? Ide bisnisnya? Iya, untuk surabi ini. Dia lebih kemana? Maksudnya pada saat memilih ya untuk surabi ini untuk bisa menjadi salah satu pilihan untuk bisnis, untuk usaha, apa yang pertama kali dilakukan? Tadi kan seperti diinformasikan oleh Pak Adnan ya. Yeah. Kalau kita memulai usaha itu kan langsung ada hal-hal tertentu yang kita lihat dulu ya, baik kesenangan orang atau apa gitu ya. Apa yang dilakukan jadi pertama kali bikin itu surabian. Pertama kali saya riset dulu. Riset ini makanan enak atau tidak, apakah bahannya kurang keras atau jadi selama 1 bulan itu saya buka usaha. Itu 1 bulan full saya bagi ke orang-orang terdekat maupun yang tidak. Saya riset itu apakah ini makanannya enak, apakah layak dijual. Jadi betul-betul pure itu 1 bulan berbagi terus. Masuk bulan kedua. Masuk bulan kedua saya mulai jualan. Ya, tapi kalau supaya pada saat untuk riset ataupun untuk untuk bisa mengetahui ya rasanya ataupun teksturnya itu yang dapatnya itu yang kayak bagaimana, yang betul-betul enak, itu gimana masukan yang ada dari teman-teman masukannya? Masukan untuk surabinya ini ya, apa yang komentar mereka seperti apa, Pak Adnan? Pertama waktu ini keras ke adonannya. Iya. Kita tahu kayak begitu dia bilang. Dan saya butuh kritikan pedas buat jangka panjangnya saya. Keras ke surabinya. Terlalu manis ki flanya. Kurangin telurnya. Kurangin rasa-rasa telurnya. Terlalu banyak terigunya. Jadi, ini yang memang bikin semangat kritikan dari situ. Biar bisa menjadikan produk kita jadi lebih baik di situ. Karena biasa ya kalau semuanya untuk keluarga atau teman-teman kayaknya agak segan bilang, agak segan berbicara bilang, kok bilang ini enak surabimu deh, padahal agak kerasnya bisa dilempar atau kayak gimana kan? Ada beberapa orang bilang, saya kasih produknya, coba gini, tapi harus jujur. Jadi tapi ngomongnya begitu ya sejak di awal ya. Harus jujur kalau jujur kok, saya kasih ku kasih bonus 1. Saking butuhku itu riset yang tidak enak pertamanya. Ya membangun. Oke. Jadi makan kini
harus kasih kritikan apa masukannya biar bisa jadi bahan acuan lebih baiknya ini kue. Pertama, anunya ini keras, surabi adonannya terlalu manis, tidak cocok ini batu kalau banyak. Dan itu senang dikasih kritikan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dari teman-temannya itu bisa mengatakan yang sejujurnya ya, bahwa memang masih harus ada koreksi rasa. Iya, harus ada koreksi rasa. Oke. Nah, setelah untuk riset rasa yang dilakukan oleh Pak Adnan dan istri, apalagi yang dilakukan setelah itu, Pak? Setelah itu saya riset lagi orang-orang yang suka makan serabi. Gimana caranya tuh untuk risetnya? Untuk risetnya, pertama kayak umur-umuran 20-an itu ke bawah, ke atas. Itu suka manis-manis. Apalagi kalau habis makan. Iya, apalagi habis makan. Mau cuci mulut. Pengganti rokok. Jadi, ini yang suka manis. Yang umur sekian, umur 30-an ke atas. Mungkin yang dikurangi gulanya, mungkin lebih ke keju. Yang gurih-gurih. 40-an tahun ke atas itu lebih suka yang polosnya. Betul-betul tradisionalnya. Dengan gula merah yang dicocol-cocol. Itu riset-riset yang saya lakukan di sosial media. Jadi pada saat, tapi itu ya untuk pada saat melakukan riset, jadi untuk pertama untuk riset rasa, kemudian untuk usia, kemudian tapi itu sudah mulai diproduksi atau bagaimana Pak Adnan? Itu saya sudah mulai produksi ya. Saya riset dulu pasar-pasarnya, saya cari di kompetitor saya. Mungkin orang-orang yang beli ini umur segini, orangnya pekerja begini, mungkin dia lebih suka makan yang manis-manis seperti ini. Makanya di Surabian itu lebih mengutamakan di yang manisnya, karena orang Makassar lebih suka yang manis. Yang manis ya. Tidak menonjolkan rasa gurihnya, tapi kalau mau pesan yang gurih juga gurih boleh. Ada. Iya. Jadi itu ya, jadi tetap riset dulu untuk rasanya, kemudian untuk usianya, tapi tetap produksi ya. Tetap produksi. Iya. Tapi itu dilakukan secara offline ya Pak? Secara offline, online? 90% itu online. Ya. Tapi sebelum ke online, saya offline. Gimana untuk dari teman ke teman pada saat offline? Pada saat offline saya japri satu-satu ya. Mau makan surabi. Dan responnya ini kurang memuaskan. Kue apa itu? Bilang surabi. Surabe, bilang orang Makassar kan. Bilang, iya bisa aja. Aku kirimkan kena pakai Maxim. Pakai Maxim. Bagaimana rasanya? Enak. Jangan bilang enak, bilang yang sesungguhnya. Jadi itu ya untuk pertama untuk tes dulu ya. Iya, tesnya. Kemudian kapan sudah mulai dijual atau gimana? Masuk ke bulan 2? Bulan kedua itu saya sudah mulai jual di sosial media. Ya. Tapi sebelumnya secara offline. Tapi naiknya ke sosial media ya. Iya. Lebih ke sosial media. Oke, kita masih lanjut lagi nih. Jadi penasaran ya. Jadi memang ada banyak hal yang memang perlu dibenahi di sini ya Pak Adnan ya. Mulai dari untuk riset rasanya ya, untuk rasanya, kemudian untuk usia, siapa sih yang suka untuk serabi ini. Kemudian jadi Pak Adnan juga mengatakan bahwa memang untuk rasa itu tetap ya, untuk rasa yang kembali yang ke biasa, rasa yang asalnya gitu tanpa ada modifikasi ya. Ada. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan smart listener, kita masih bersama di Senin Inspirasi dan masih bersama dengan Pak Adnan, owner dari Surabian ya. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sama kami di Senin Inspirasi dan kita masih ngobrol ya bersama dengan
Pak Adnan, owner dari Surabian, dan dengan tema kita kue Surabian di tengah kue modern, ya. Baik. Dan sekali lagi nih Smart Listener atau Anda juga nih yang tadi sempat ataupun menyimak ya perbincangan kita di sore hari ini, mau nanya-nanya juga nih dengan Pak Adnan juga boleh banget ya. Kita di WhatsApp ya di 0811461011 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Mungkin Anda nih Smart Listener pernah mencoba ya untuk Surabian ya. Iya. Tapi sebelumnya namanya bukan ini ya. Iya, sebelumnya ini bukan namanya. Nama dulunya itu Serabi Umah. Serabi Umah. Sekarang jadinya Surabian. Okay. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya dari awalnya mengapa memilih untuk kuliner yang satu ini, sampai dengan riset-riset yang dilakukan. Nah, sekarang nih kalau semuanya kita berbicara mengenai kue serabi ini ya, ini kan ada banyak yang menggeluti ataupun memilih untuk kuliner yang satu ini juga nih. Kalau dari Pak Adnan sendiri, apa sih yang membedakan kuliner Surabian ini dibanding dengan kuliner yang ada? Yang lain ya. Maksudnya sama-sama Surabi juga atau jenisnya yang sama ya. Jadi pembedaannya itu mungkin lebih ke ini, Surabian itu lebih ke makanan oleh-oleh untuk di rumah. Untuk oleh-oleh di rumah, lagi mau ngumpul-ngumpul. Itu bagusnya, enaknya makan Surabi. Apalagi kalau hujan-hujan. Apalagi kan banyak suka minum teh hangat, kopi. Mungkin lebih tepat di Surabian ini. Tapi kalau semuanya untuk proses pembuatannya sendiri, apa sih yang membedakan? Kemudian untuk bahan-bahan sendiri Pak Adnan. Kalau yang secara umum ya, apa sih sebenarnya terdiri dari apa? Bagaimana caranya untuk membuat kue Surabi yang enak itu? Tipsnya sedikit aja. Mungkin kalau dari bahannya mungkin sama-sama pakai terigu, tepung beras dan lain-lainnya. Ya itu mungkin lebih ke positioningnya, siapa yang lebih suka, siapa yang lebih, misalnya kita beli ini untuk apa, untuk siapa. Mungkin untuk keluarga orang di rumah. Makanya ada tagline-nya yang menghangatkan. Jadi begitu, jadi suasana di rumah lebih hangat lagi kalau dengan beli ini. Kemudian ya untuk bahan-bahannya sendiri sangat mudah ya didapatkan atau bisa gimana didapatkan. Nih? Ada semua. Ada semua. Ya, sangat mudah didapatkan ya. Nggak ada rahasia khusus. Rahasia khusus ya, sama saja. Tapi kalau selama ini yang membuat masih ibunya Pak Adnan atau istrinya atau Pak Adnan sendiri yang membuat? Sekarang ini masih ibunya, istri saya. Istrinya. Istri saya. Berarti ilmunya sudah diturunkan ya? Iya, jadi pertama saya bikin mungkin lebih tepat kita yang bikin ini. Jadi emak-emak lah. Ibunya yang lebih tepat ya. Tapi ada yang mengatakan Pak Adnan, katanya kalau laki-laki itu lebih bagus yang membuat, katanya tidak berubah rasanya. Karena kan kalau kita biasanya untuk masak ya, terus untuk kue kan yang perlu kita perhatikan di situ kan ada ukuran gitu kan. Kalau laki-laki katanya konsisten katanya rasanya dibanding dengan perempuan. Menurut Pak Adnan? Mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Karena kita yang laki-laki itu lebih konsisten, jadi tidak ada takaran yang kurang. Kita lihat, ini mungkin kalau emak-emak atau ibu-ibu tidak konsisten, apalagi urus anak, masak di dapur lagi, masak gitu lagi. Tidak konsen ya. Iya, tidak konsen. Jadi tapi akhirnya yang membuat istrinya Pak Adnan. Istri saya. Untuk bahan-bahannya itu sudah dicatat mungkin ya? Iya, dicatat. Ini 1 kilo ini 1 kilo harus campur sekian. Jadi mungkin lebih tepat rasanya. Lebih tepat rasanya ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk prosesnya sendiri ini dikukus atau dibakar, Pak? Kita bakar. Dibakar. Kita bakar pakai tungku. Tungku dari tanah liat. Yang sebenarnya untuk bisa mempertahankan rasa enaknya itu, apakah memang semuanya membuat kue Surabi itu mereka membakar dengan tungku atau gimana, di atas kompor atau bagaimana? Lebih bagusnya di tungku pakai tanah liat itu. Karena ada aroma khas sendirinya. Ya, dibanding kita masak pakai panci atau bahan aluminium. Itu ada aroma tersendirinya kalau pakai tanah liat. Kemudian Pak, untuk pewarna, kemudian untuk
pewarnanya sendiri ada pewarna ya yang dipakai, digunakan juga di sini? Pewarna ada. Tidak ada ya. Jadi alami murni. Kirain kalau biasanya nih tanpa sama bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet ya. Iya. Kalau yang martabak manis itu kan biasanya ada yang mau rasa yang pandan gitu kan. Itu ada juga nggak sih? Ada pandannya juga. Ada pandan, tapi pakainya pandan yang asli ya. Pandan asli. Jadi itu daun pandan. Oke. Nah, mungkin bisa dijabarkan dulu nih Pak Adnan ya. Oke. Ini gimana? Dijelaskan untuk variannya apa aja nih untuk Surabian. Di Surabian ini kita ada, diangkat dong, bisa diperlihatkan. Surabian ini kita ada beberapa rasa ya. Dimulai dari coklat, ada keju, itu satu varian ya. Satu varian, ada coklat, ada keju, ada susu, pakai kacang, gula merah dan polosnya. Sedangkan yang di spesial dia coklat keju, ada coklat kacang, ada keju kacang, keju susu, coklat susu, dan istimewanya tuh campur 3 rasa. 3 rasa? Iya, semua rasa ada istimewanya. Oke, rasanya campur rasa gitu. Campur rasa. Dalam ya, oke. Kemudian kalau dari beberapa varian rasanya itu yang paling banyak yang mana nih yang orang suka? Oh iya, bestsellernya Surabian di fla coklat keju. Fla coklat keju. Dia bestseller dari dulu itu. Banyak cari. Iya. Oke, itu ada beberapa varian rasa ya, tapi yang kebanyakan untuk rasa yang pakai gula merah juga banyak yang suka juga. Kalau gula merah dia kayaknya mama yang 40 tahun ke atas itu. Ya lebih suka, mungkin rasa tradisionalnya masih suka terasa di situ. Sama ya, kalau misalnya kita makan pisang epe sukanya yang pakai gula merah saja. Iya, lebih suka ke rasa tradisionalnya. Rasa tradisionalnya. Iya. Oke. Nah, ini untuk kemasannya juga keren banget ya, saya lihat. Ini benar-benar yang buat siapa nih? Sama Adnan juga ya. Iya. Oke. Ya. Dan tadi ya smart listener, jadi untuk varian rasanya ini beragam ya dari kue Surabian ini. Kemudian oke. Dan kemudian untuk kalau sehari itu bisa keluar berapa paket nih? Oh iya, untuk sehari kita mungkin ada 100 sampai 150 porsi per hari. Untuk mulai dari pagi sampai sore malam maghrib lanjut ke malam. Tengah malam ya. Sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Iya. Ya. Jadi 2 shift ya. 2 shift ya jualannya ya. Oke. Nah, hasil dari ini ada yang pesan juga di luar kota atau bagaimana? Oh iya, alhamdulillah ada di luar kota. Ada yang mau pesan di luar gimana? Ini kan enggak tahan lama, mungkin 1 hari full. Jadi pesannya itu mulai misalkan ada beberapa customer saya dari Palopo, dari Sengkang, mau ke Semarang kah? Itu biasanya pesan sebelum berangkat. Iya. Itu bisa tahan juga ya Pak? Tahan 1 harian. 1 harian. Cara packingnya gimana supaya tahan Pak? Kalau Surabi itu gimana sih caranya? Begini saja. Kita tuang saja, simpan saja di sini bahannya. Tapi kuenya. Untuk ininya flanya langsung dicampur atau gimana? Kita pisah. Kita pisah biar enggak meluber di kartunnya ya. Jadi memang untuk teknik untuk penyimpanannya juga tidak ada. Ada ya? Iya, ada. Jadi kita flanya kita pisah, tapi yang coklatnya atau kejunya itu kita campur. Oke. Nah, itu untuk 1 hari pemesanan 100 packs ya, sampai 150 packs ya. Wah, ini alhamdulillah ya. Itu lagi rame-ramenya seperti itu ya Pak Adnan. Iya, nah, ya dari kue Surabi ini apa yang sudah Pak Adnan lihat begitu ya, untuk menambah pundi-pundi keluarga kan? Iya benar. Ya, apa yang bisa Pak Adnan sudah hasilkan dari kue Surabi ini Pak? Ini yang saya hasilkan. Iya, maksud saya misalnya apa yang sudah bisa Bapak beli dengan adanya kue Surabi ini? Oh iya. Jadi
mungkin sudah ada beberapa fasilitas yang sudah saya belikan. Ya, misalnya untuk nama-nama untuk keluarga dan sekolah untuk anak. Keluarga, sekolah untuk yang anak sekolah juga ada. Ya. Dan mungkin kedepannya mau buka cabang juga sih. Mau buka cabang ya. Buka cabang. Berartinya ke depan ini memang sangat menjanjikan ya untuk kue serabi ini ya. Iya. Oke. Di mana sih alamatnya Pak Adnan untuk kue serabinya? Alamatnya di Jalan Tentara Pelajar, lorong 202 nomor 22, pas depan BCA, Bank BCA. Oke, jadi itu bisa pemesanan secara online ya? Iya, secara online. Untuk kalau semuanya mau lebih tahu lagi, itu bisa melalui sosial medianya ya? Iya. Ada di Instagram, namanya Surabian. Oke. Next kedepannya dari Pak Adnan sendiri, apa yang masih ingin dilakukan Pak untuk Surabi ini? Apakah memang terpikir lagi satu tadi ya untuk membuka cabang, kemudian yang ke depan apa lagi yang ingin dilakukan dengan kue Surabi ini? Selain buka cabang, mungkin bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar, menambah SDM, dan bisa lebih banyak ke berbagi lagi. Gitu ya. Ke yayasan-yayasan. Oke, berarti dari hasil penjualan Surabi ini itu ada juga ya yang dibagi ya? Ada. Kita bagi persen per bijinya. Oke, jadi berapa yang terjual itu ada Bapak sisihkan ya untuk berbagi dengan sesama. Iya, benar. Oke, baik. Dan itu ya, Smart Listener. Kira-kira apa yang menjadi ini Pak? Kenapa Pak Adnan ini terpikir ya untuk dari hasil penjualan ini itu bisa berbagi dengan sesama? Apa yang ingin Bapak dapatkan begitu? Yang pertama mau berkebahagiaan. Iya, berbagi kebahagiaan bersama mereka. Oke. Itu. Iya. Baik. Dan ya, Smart Listener itu ya menjadi salah satu motivasi yang diinginkan oleh Pak Adnan dari usaha Surabian ini, dan ternyata ingin menambah cabang lagi dan ingin bisa membantu ya orang-orang di sekitar untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Betul, ya, bisa memberdayakan orang-orang sekitar ya yang ada ataupun yang di sekitar tempat usaha dari Pak Adnan. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Adnan untuk pesannya untuk gimana nih untuk bisa memotivasi juga nih teman-teman yang lain yang di luar sana yang tentu mendengarkan kita juga. Oh iya. Buat teman-teman kita juga silakan. Buat teman-teman yang usahanya juga di UMKM. Iya. Jangan pernah berputus asa dengan kompetitor yang ada. Yakin saja kalau kompetitor itu tidak jadi masalah buat kita dan menjadi bahan acuan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Jadi paling tidak bisa bermitra juga ya. Iya. Jadi jangan dianggap sebagai kompetitor gitu kan. Iya, kita rangkul sama-sama. Iya, saling melengkapi ya. Betul. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Adnan ya untuk kesempatannya untuk di malam hari ini, di sore ini ya. Iya. Baik, sukses ya untuk Surabiannya. Iya, makasih Kak. Dan ya, Smart Listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita ya. Surabian bertahan di tengah kue modern. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Adnan, owner dari Surabian. Dan sekali lagi ya, Smart Listener, untuk perbincangan ini kalau semuanya ada ingin melihatnya kembali, silakan kami simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih ya Pak Adnan. Iya, makasih Kak. Ya, dan Smart Listener, demikian saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.